Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kali ini yaitu pertemuan yang pertama di mata kuliah yang saya ampu, yaitu struktur beton bertulang. Kenapa disebut struktur beton bertulang? Karena dalam pekerjaan beton ini ada yang pekerjaan beton tanpa tulangan, ada yang pekerjaan beton pakai tulangan. Nah, yang untuk mata kuliah yang mahasiswa kontrak sekarang ini di semester 4 ya, semester 4, yaitu mata kuliah struktur beton bertulang. Artinya nanti kita mempelajari terkait struktur beton dengan tulangannya. Ini sudah pada kenal bahwa saya sebagai dosen di Fakultas Teknik, kebetulan saya juga di Prodi Teknik Sipil ini sekretaris Prodi. Jadi untuk mahasiswa yang tingkat 2 ini saya sudah tidak asing lagi ya untuk ketemu dengan saya, walaupun dalam kondisi daring ya. Oke. Kita melihat gambar di mana beton dan tulangannya ya. Di sini ada elemen-elemen yang yang ada, yaitu pertama di plat terada ya, di plat lantai. Di sini ada plat lantai, ada kolom, ada balok yang mengarah horizontal disebut balok ya, horizontal ke kiri atau ke kanan. Yang horizontal, yang vertikal ini disebut kolom, dan plat di sini yaitu plat lantai. Ya, gimana? Oh, nggak bergerak ya? Udah. Oke. Ini sekarang bergerak ya. Bentar. Ada enggak? Ada enggak? Tampilannya full. Bergerak nggak sekarang? Bergerak nggak? Ada nggak? Oh, keluar ya?
Sekarang ada nggak? Ya, bergerak. Bergerak nggak? Aduh. Bergerak nggak? Tetap. Oh, belum. Oh, gerak. Sekarang gerak ini. Ya, gerak. Oke. Sekarang tadi gambar mengenai beton dan tulangannya. Yang vertikal disebut kolom, sedangkan yang horizontal ke kiri dan ke kanan ini disebut balok. Penopang di plat lantai ini ada plat lantai. Sebagai ilustrasi untuk struktur beton dengan tulangannya. Mengenai sejarah perkembangan dari beton tersebut, bentar. Oke, kita mengenal sejarah perkembangan beton tersebut ya. Memang beton sudah lama dipakai di dunia ini ya. Artinya perkembangan peradaban dunia terkait struktur bangunan, terutama di beton ini sejak awal abad ke-19. Artinya dalam perkembangan ini sampai sekarang beton ini dipakai oleh umat manusia untuk pekerjaan yang sifatnya untuk pembangunan, mulai dari perumahan sampai gedung-gedung yang menggunakan beton, struktur beton bertulang. Kita runtut dari beberapa tokoh yang memperkenalkan ke struktur beton ini. Yang pertama ada Coinet nih di tahun 1801. Dia menerbitkan tulisan mengenai prinsip konstruksi beton dengan meninjau kelemahan dari bahan tersebut ya. Memang sampai sekarang si beton tersebut lemah terhadap gaya tarik. Artinya kenapa lemah terhadap gaya tarik? Karena untuk beton gaya tariknya ini ditopang oleh tulangan, yaitu baja tulangan. Kenapa digabungkan antara beton dengan baja tulangan sehingga jadi struktur beton bertulang? Karena mengenal bahwa beton di sini lemah terhadap gaya tarik. Untuk perkembangan dari dulu juga si Coinet ini meneliti bahwa kelemahan bahan beton tersebut lemah terhadap gaya tarik. Abad demi abad ini dari tahun ke tahun dari tulisan-tulisan para ilmuwan berkembang sampai dengan sekarang, sampai dengan perkembangan yang cukup pesat saat ini. Di kita juga penggunaan beton ini sangat semarak, bahkan pembetonan sekarang ini lebih diperingan karena beton ini sangat berat gitu. Artinya material beton ini dalam satu satuan kubik
itu hampir 2.400 kilogram, hampir 2,4 ton gitu ya. Artinya si beton ini sangat berat sekali. Oke, ini terkait perkembangannya. Adapun mengenal ke bahan susun beton, ini masih ada ya? Ada, halo? Masih ya? Ada ya? Bahan susun beton. Mengenal bahan susun beton, secara sederhana beton dibentuk oleh pengerasan antara campuran semen, air, agregat halus dan kasar. Oke, ada yang masuk dulu, saya masukkan. Antara pasir, semen, air, agregat halus, pasir atau agregat kasar disebut batu pecah atau kerikil ya. Nah, 4 komponen ini menyatu dalam satu campuran yang disebut beton. Kadang-kadang tapi campuran-campuran yang 4 komponen ini, semen, air, agregat halus atau agregat kasar, ada aditif lain atau admixtur yang pencampur, misalkan zat kimia atau pengeras atau memperlambat pengerasan. Kenapa ada admixtur yang pencampuran untuk beton? Karena dalam proses pelaksanaan di lapangan kita seringkali membutuhkan mempercepat kering atau ingin memperlambat kering, karena kebutuhan di lapangan ini sangat variasi ya gitu ya, antara kita ingin mempercepat dari pengeringan beton tersebut atau memperlambat pengeringan. Contoh misalkan untuk mempercepat pengeringan karena konstruksi yang dipakai misalkan bersentuhan dengan air, misalkan untuk pengecoran di sungai misalkan ya, plat sungai, karena di sungai riskan ada banjir, ada bencana alam misalkan ya. Jadi sehingga si beton tersebut ingin cepat-cepat kering gitu ya, maka ditambahlah admixtur atau aditif yang mempercepat kering gitu, sehingga percepatan keringnya ini diperhitungkan gitu. Karena kesempurnaan beton ini selama 28 hari gitu. Bisa mengeras, beton sempurna bisa keras selama umur 28 hari. Maka sebelum umur 28 hari si beton harus sempurna, harus kering, cepat kering gitu. Maka ditambah aditif pengeringan. Ada juga yang orang berbeda, misalkan kita tidak pingin cepat kering tapi pingin lambat keringnya kan gitu ya. Nah, untuk memperlambat juga pakai aditif yang memperlambat. Artinya misalkan contoh kita memasang membuat adukan secara kolosal pakai tangki adukan ya, untuk dibawa ke tempat yang lebih jauh, misalkan dari Tasik ke Pangandaran misalkan ya. Nah, supaya si campurannya tidak cepat kering, maka terjadilah campuran yang bisa memperlambat kering. Artinya supaya perlambat kering. Selanjutnya terkait memperlambat kering, banyak kejadian yang suasana panas misalkan ya, karena beton ini kalau misalkan cepat pengeringannya atau pengeringannya dengan cuaca yang panas akan timbul retak gitu. Maka dipakailah aditif yang supaya memperlambat kering. Itu aditif dari 4 campuran semen, air, agregat halus dan agregat kasar ditambah aditif memperlambat atau mempercepat pengeringan. Kita bahas satu-satu. Untuk campuran antara semen dan air ini sering kita sebut dengan pasta ya,
atau pasta semen yang berfungsi sebagai bahan pengikat, karena si campuran yang dua komponen ini, semen dan air ini, kalau disatukan akan menjadi pengikat di agregat yang duanya lagi, yaitu pasir dan agregat batu pecah atau agregat kasar. Yang kedua, sedangkan pasir dan kerikil ini merupakan bahan agregat yang berfungsi sebagai bahan pengisi dan sekaligus sebagai bahan yang diikat oleh pasta tersebut gitu ya, sebagai pengisi dan bahan yang diikat. Ikatan antara pasta semen dengan agregat ini menjadi satu kesatuan yang kompak, artinya homogen ya, dan akhirnya dengan berjalannya waktu akan menjadi keras serta padat, maka disebutlah beton. Kesempurnaan beton di umur 28 hari, artinya setelah umur 28 hari kekuatan tekan tarik si beton tersebut sudah sempurna. Artinya kan kalau kita mau pingin si beton sempurna pengeringannya atau bisa dipakai, misalkan contoh di plat lantai lah ya, kita ada pengecoran di plat lantai, itu jangan dulu dibuka sebelum umur beton tersebut cepat sempurna, kering sempurna. Artinya kalau di waktu ini 28 hari umur beton sempurnanya. Oke, kita lanjut. Ini ada skema bentar ya. Ini ada skema bahan susun beton. Yang deskripsi yang tadi dijelaskan bahwa semen ketika dicampur air jadi pasta semen ya. Pasir ditambah kerikil jadi agregat. Yang namanya agregat itu antara pasir dan kerikil. Ketika 4 komponen ini menyatu atau pasta semen dan agregat ini menyatu, maka disebutlah beton. Artinya komponen-komponen ini yang 4 setelah dibagi-bagi atau disatukan menjadi beton, itu yang namanya beton. Oke, kita ke persyaratan dari bahan-bahan tersebut. Kualitas beton sangat ditentukan oleh kualitas bahan susunnya. Artinya di sini ada beberapa persyaratan yang harus perhatikan lah, yang harus diperhatikan oleh kita sebagai pengguna beton tersebut. Maka agar diperoleh beton yang baik harus dipilih bahan susun yang berkualitas juga. Nah, bahan susun yang baik ini mempunyai persyaratan ya. Antara lain contoh di sini nomor 1 persyaratan air misalkan ya. Air untuk membuat beton sebaiknya digunakan air yang bersih.
Bahkan air tersebut dapat diminum, artinya tidak mengandung beberapa bakteri gitu ya. Biasanya ini untuk air yang dapat diminum ini air yang diambil dari air tanah gitu, air dalam, air sumur misalkan ya. Bahkan air yang jernih lah misalkan, tidak mengandung minyak, tidak mengandung asam gitu ya. Di sini menurut peraturan beton Indonesia tahun 1971 PBI atau PBI 71, air yang digunakan untuk pembuatan dan perawatan beton tersebut harus tidak boleh mengandung minyak, asam, alkali, garam, bahan-bahan organis atau bahan-bahan lain yang merusak beton atau baja tulangan, karena ini akan merusak si komposisi dari campuran yang empat tadi gitu. Misalkan dari airnya jelek, nanti keempat komponen yang tadi akan terbawa jelek. Bahkan nanti kalau misalkan airnya di sini mengandung minyak atau mengandung garam atau mengandung asam, di sini alkali misalkan, besinya ketika ditambah besi, besinya bisa keropos, bisa jadi karat, misalkan berkarat. Ini kan bisa merugikan dari si beton tersebut gitu ya. Jadi untuk pemilihan air ini harus benar-benar kita perhatikan. Oke. Yang kedua yaitu persyaratan dari semen. Di sini di kita lah ya, di pasaran banyak merek semen, itu nggak masalah, silakan aja. Merek-merek semen itu produk dari pabrik pabrikasi ya gitu, artinya distributor yang mengeluarkan atau pabrik yang mengeluarkan semen dulu. Nah, tapi secara jenis di sini dikelompokkan menurut SNI ya, SII ya, Standar Industri Indonesia, ini bahwa semen ini dibagi 5 jenis. Yang pertama jenis 1 semen Portland untuk penggunaan umum. Artinya penggunaan umum di sini tidak memerlukan persyaratan khusus. Yang kedua jenis semen Portland untuk bahan sulfat atau mempunyai panas hidrasi yang sedang. Yang ketiga jenis semen Portland untuk yang berkekuatan tinggi atau cepat mengeras ini. Ini ada semen jenis 3 ini yang cepat mengeras. Ada jenis 4 yaitu semen yang memerlukan panas hidrasi rendah. Bahkan ada yang jenis 5 semen beton yang sangat tahan terhadap sulfat. Nah, dari semen-semen ini kita ada di pasaran dan dipilih untuk pekerjaan pembuatan beton. Tetapi di semen juga kita harus perhatikan semen yang digunakan untuk pembuatan beton itu semen yang berbutir halus ya. Artinya kalau misalkan kita pegang lah ya, diraba atau dipegang si semen tersebut, akan terasa di tangan kita lempung, seperti lempung ya. Karena kalau misalkan sudah ada kerikil atas semennya ini, sudah mengandung gumpalan-gumpalan, misalkan sudah lama, bahkan sudah lama disimpan, misalkan kan semen kalau disimpannya lama ya, atau udah dibuka, udah kena udara si bungkusnya, kita buka terus sisanya kita simpan misalkan ya, beberapa bulan misalkan disimpan, jadi mengeraskan ya. Bahkan orang yang ini mah suka ditumbuk lagi, dihaluskan lagi, itu sebenarnya sudah tidak berfungsi lagi untuk dipakai, karena sudah ada udara yang masuk, sudah bergumpal, artinya tidak halus lagi. Proses dari semennya itu sudah
tidak bisa menjadi pasta gitu. Adapun misalkan jadi pasta, kekentalannya atau sebagai pengikatnya sudah lemah gitu ya. Jadi hati-hati ketika kita menggunakan semen, harus sesuai dengan takaran kita, artinya ngepas lah ya gitu. Kita beli semennya yang ngepas lah gitu ya. Makanya ada perhitungan untuk RAB pengecoran, misalkan RAB pembuatan pekerjaan kita harus dihitung dulu berapa semennya, berapa pasirnya, supaya nanti si semen ini tidak kelebihan atau tidak tidak sisa. Jadi kalau sisa mubadir kan ya. Makanya ada perhitungan untuk pembuatan bangunan, misalkan pekerjaan A, misalkan semennya berapa kilo atau berapa sak. Nah sehingga nanti di akhir endingnya harus berapa kilo. Nah kita jangan beli sakan, kita beli kilo aja kan gitu ya. Misalkan butuhnya 2 kilo ya kita butuh 2 kilo ya tinggal beli 2 kilo ke material gitu. Jangan beli satu sak yang 50 kilo misalkan, kalau butuhnya 2 kilo kan, jadi mubadirnya nanti tidak bisa dipakai sama kita. Misalkan kalau kita mau pakai di berapa bulan kemudian gitu ya, jadi mubah atau mubazir. Oke, kita lanjut. Ini udah persyaratan kedua. Persyaratan ketiga yaitu pasir atau agregat halus. Agregat halus ini atau pasir ini merupakan agregat yang ukurannya atau diameter ukurannya 1 mili sampai 5 mili. Artinya kalau ukurannya lebih dari 5 mili ini bukan pasir gitu ya. Sudah masuk ke kerikil. Pasir itu antara 1 mili sampai 5 mili. Akan misalkan gini, pasirnya kurang dari 1 mili gitu ya, bukan pasir itu, tapi lempung misalkan, atau apa ya gitu, abu dari pasir tersebut, atau abu dari gilingan batu misalkan, itu kan abu, ada abu ya, itu kurang dari 1 mili. Yang disebut pasir itu ukuran 1 sampai 5 mili, itu disebut pasir. Kita tidak harus paham gitu ya, sebagai seorang engineer nanti di lapangan ini pasir apa abu gitu, apa kerikil, kan harus paham. Yang disebut pasir itu antara ukuran 1 mili sampai 5 mili. Kita bisa lihat lah, bisa pegang. Ini ukuran setengah senti atau 1 mili atau sampai setengah senti kan gitu ya, sampai 5 mili. Ini disebut pasir. Nah, kalau kita pegang juga akan terasa keras atau tajam, berbutir tajam dan keras. Kita pegang aja di tangan ya, pakai tangan, di kepal gitu ya. Oh ini pasir, benar. Karena bisa tajam dan keras di kepal kita kan gitu ya. Kalau misalkan di kepal kita ini tidak tajam, bahkan jadi apa ya, gumpal gitu, itu bukan pasir, tanah gitu ya, atau lempung gitu ya. Nah kalau menempel ke tangan kita itu yang namanya pasir, itu pasir bagus, bersifat kekal sorry bersifat kekal, yaitu tidak mudah lapuk atau hancur oleh perubahan cuaca seperti terik matahari dan hujan. Kalaupun misalkan kita disimpan di cuaca yang ekstrim, ini tidak berubah, misalkan si pasirnya itu tidak hancur oleh terik matahari atau cuaca yang panas misalkan. Kalau misalkan hancur berarti bukan pasir, itu tanah atau lempung kan gitu ya. Banyak yang serupa tapi tidak sama gitu ya. Ini pasir, bahkan orang material mengirim ke kita lah material yang ini pasir, pas dipegang sama kita ini campur lempung atau campur tanah.
gitu ya. Bahkan ada yang kayak pasir pada itu tanah, misalkan di kikisan apa ya, kikisan dari tebing, misalkan di tebing. Oke, kita lanjut. Tidak boleh mengandung lumpur dari 5% dan berat keringnya, dari berat keringnya. Jika misalkan kandungan lumpurnya lebih dari 5%, karena kita ini tidak bisa sempurna ya. Karena si penambang pasir ini, galian pasir ini kadang-kadang dengan lumpur itu tercampur gitu ya. Pas mau dicuci, pas mau dipakai, kita wah ini ternyata banyak tanahnya gitu ya, banyak lumpurnya. Bisa kelihatan gitu dari kasat mata sampai dipegang. Oh ini harus harus bersih, harus kurang dari 5% gitu. Kalau di laboratorium kita, misalkan di laboratorium sipil, bisa diperiksa pasir dengan harus kurang dari 5% kadar lumpur, itu bisa diperiksa sama kita. Tapi kan kalau di lapangan, di lokasi pekerjaan kita, kita tidak apa ya, harus cepat gitu, harus tanggap bahwa kita ini pasir ini presentasi lumpurnya 5% ini seperti apa kan gitu ya. Nah, apabila mau dipakai ya kita harus cuci dulu gitu ya. Harus dicuci si pasir tersebut. Supaya kadar lumpur yang mengandung di pasir tersebut terbuang oleh air ya. Selanjutnya, tidak boleh digunakan pasir laut. Nah, ini terkait pasir laut ini karena ada garam ya. Ini harus benar-benar diuji oleh ahli gitu. Oleh ahli, karena air laut ini mengandung garam, mengandung zat-zat yang bisa merusak dari si baja tulangan. Artinya walaupun mau dipakai ya harus ahli lah, artinya bukan ahli di sini dalam tanda kutip, harus kita benar-benar di laboratorium dulu lah. Pasir ini bisa masuk nggak ke kategori untuk beton kan gitu ya. Jadi ada statement, ada pernyataan dari staf ahli bahwa petunjuk penggunaan pasir laut ini bisa dipakai atau tidak gitu ya. Oke, untuk persyaratan pasir. Halo, masih ada? Ya, ya. Oke, kita lanjut ya. Terkait persyaratan kerikil. Kerikil merupakan agregat kasar yang mempunyai ukuran diameter 5 sampai 40 mili. Kerikil itu ya. Kalau bahasa kitanya ini split lah ya, atau apa ya, batu pecah ya. Kerikil batu pecah ini hasil pengolahan dari stone crusher gitu ya, bisa di batu pecah gitu, disebut batu pecah. Ini pecahan dari bongkahan-bongkahan batu yang besar dipecahkan sehingga ukurannya di stone crusher ini bisa nyampe 5 sampai 40 mili. Nah, berarti lebih kasar dari pasir. Artinya kalau ukuran kurang dari 5 mili berarti masuknya ke pasir, bukan ke kerikil gitu ya. Kalau lebih dari 5 mili ke sampai 40 mili berarti 4 cm gitu ya, 4 sentian, ini masuknya kerikil. Kenapa misalkan si kerikil ukurannya 5 sampai 40 kan gitu ya. Ini pertanyaannya sepele gitu. Kenapa disebut kerikil untuk batu pecah, bukannya bukannya untuk beton ini ya. Kenapa kerikilnya atau splitnya ukuran 5 sampai 4 cm atau 40 mili ya. Bukannya misalkan bisa lah pakai yang besar yang 60 mili, misalkan 6 sentian gitu, supaya cepat penuh gitu ya. Bahkan pakai yang apa ya,
pakai batu besar gitu ya supaya penuh. Itu pertanyaan yang sepele tapi harus kita jawab gitu ya. Artinya kenapa pakai itu ya, pakai 5 sampai 40 mili yang pasirnya atau kerikilnya. Itu terkait dengan kita bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan beton ini ada tulangan yang harus dipasang atau dikombinasi dengan beton. Apabila nanti pemakaian kerikilnya lebih dari 4 cm atau 40 mili yang kita pakai, riskan di tulangan yang rapat gitu antara tulangan satu dengan dua, misalkan di kerapatannya itu tidak masuk si ukuran yang yang lebih dari 4 mili 40 mili tersebut atau 4 cm tersebut. Kan kalau tulangan beton ini ada ini ya, ada baja tulangan itu ada kerapatan gitu ya, ada seling dempet, terus ada tulangan bagi, tulangan induk, tulangan pokok ya, ada sengkang gitu ya, sehingga si tulangan itu rapat gitulah, rapat. Nah, riskan bahkan di sini di antara bekisting dengan tulangan itu biasanya ada renggang gitu, direnggangkan karena untuk membuat cetakan untuk dibalok, misalkan balok tersebut si tulangannya di dalam dan ada daging atau space antara tulangan supaya tulangannya dikubur sama beton gitu. Ada space antara tulangan dengan bekisting, cetakan gitu, dengan cetakan. Nah, riskan kalau misalkan lebih dari 40 mili atau bahkan ke 5 cm atau ke 6 cm, si batu tersebut tidak masuk ke sela-sela yang spesi yang diinginkan sama kita gitu. Gitu ya. Itu pertanyaan yang harus dijawab. Yang selanjutnya, kerikil atau batu pecah ini digunakan sebagai bahan beton harus memenuhi syarat di sini. Bersifatnya padat atau keras, tidak berpori. Tidak berpori di sini artinya banyak batuan split atau batu pecah yang bolong-bolong, yang berpori. Artinya kalau yang berpori artinya kropos gitu ya, kropos. Ini harus padat gitu, artinya harus padat, harus keras. Poslen lah kalau bahasa kitanya, ini batu poslen gitu ya, yang kekar ya, atau yang benar-benar padat lah, tidak berpori. Yang kedua, harus bersih, tidak mengandung lumpur dari lebih dari 1%. Nah, ini untuk split ini bahkan kandungan lumpurnya harus kurang dari 1%, harus kurang dari 1%. Jika kandungan lumpur lebih dari 1%, ya, maka kerikil juga harus dicuci seperti tadi, seperti pasir ya. Ini kelihatan banyak tanah misalkan lebih dari 1% nih, kalau misalkan dipresentasikan dengan gundukan batuan pecah ini misalkan, berarti harus kita cuci. Kita bawa semprotan air pakai selang, kita cuci gitu sebelum dipakai. Pada keadaan terpaksa ini untuk kerikil yang bulat ya, kadang-kadang kan kita batu pecah ini turunnya dari stone crusher ya, dari batuan besar dipecahkan sehingga di stone crusher ini muncul 5 sampai 40 mili atau 4 cm. Nah, kadang-kadang di lapangan orang batu pecah ini diproduksi oleh manual gitu ya, di batu kali, terus dipepih, dipecah-pecahkan sama pekerja. Banyak kalau di tempat-tempat di sungai itu zaman dulu ada batu kecil-kecil dipecah-pecah sehingga jadi ukuran 5 sampai 40 mili.
Nah, tapi batuannya bulat-bulat gitu, ada yang bulat, ada yang lempeng kan gitu. Ini kalau tidak dengan memaksa, jauh dari material misalkan yang menyediakan split yang bagus, bolehlah dipakai. Tapi artinya ini dalam keadaan terpaksa gitu, jauh dari material yang menyediakan batuan yang disempurna ya, artinya batuan yang diinginkan oleh kita gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini untuk persyaratan kerikil. Yang selanjutnya yaitu adukan. Kita masuk ke adukan ya. Cara pembuatan adukan di beton tersebut. Kita break atau kita firman ya? Halo? Ada pertanyaan atau gimana? Sebelum masuk ke campuran pembuatan adukan nih. Atau lanjut? Kita lanjut. Oke. Kita bersih 1 jam. Cara pembuatan adukan.